Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 2 ingin, melakukan praktik percakapan coaching. Saya sebagai coachee, nama saya adalah Nurul Wilda, dan teman saya Ibu Zakianti sebagai coach. Baiklah, percakapan coaching ini akan segera, kita mulai. Assalamualaikum Ibu Zaki, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Wilda, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Wilda hari ini? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Eh, ada apa ya Bu Wilda? Sepertinya ada hal yang ingin disampaikan sama saya. Iya nih Bu Zaki, mohon maaf Bu Zaki hari ini sedang sibuk nggak ya? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Bu. Oh iya Bu Wilda, hari ini saya sedang tidak terlalu sibuk. Ada sekitar 1 jam sebelum saya masuk jam mengajar. Ada apa ya Bu? Iya, maaf Bu Zaki, saya mau mengajak Bu Zaki ngobrol nih sekitar 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung Bu, mungkin dengan ngobrol dengan Bu Zaki ada sesuatu yang saya dapatkan untuk jalan keluar dari masalah saya ini. Kira-kira apa tujuan dari obrolan kita ini ya Bu? Dari obrolan ini, saya ingin mendapatkan solusi, saran, dan juga masukan nih, Bu, terkait masalah yang ada di kelas saya, Bu. Masalah apa ya Bu? Eh, Begini, Bu. Kebetulan sekolah kami itu kan sekolah tahfiz nih, Bu. Nah, Hmm. saya mau cerita sedikit untuk siswa kelas 4 tahun ini. Saya lihat sepertinya agak berbeda dengan kelas 4 tahun sebelumnya. Entah mengapa hafalan mereka tidak bertambah. Bahkan yang sudah dihafalkan pun bisa lupa. Jadi saya bingung karena di sekolah kami itu sudah memiliki target hafalan untuk masing-masing tingkatan kelasnya. Saya khawatir nanti saat mereka naik kelas 5, hafalan mereka tidak sesuai nih Bu dengan tingkatan kelasnya. Jadi saya bingung dan buntu sekali nih Bu. Gimana ya Oh, Bu? jadi Bu Wilda tuh sedang bingung dengan keadaan murid yang hafalannya tidak bertambah-tambah ya, dan bahkan yang sudah dihafalkan pun ada banyak yang lupa begitu ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi tadi kan Ibu Wilda mengatakan bahwa murid-murid Ibu itu tidak menambah hafalannya, bahkan banyak yang lupa dengan hafalan mereka. Idealnya murid di kelas Ibu itu bagaimana ya Bu? Nah, biasanya mereka itu mudah sih Bu menambah hafalan dan mereka juga rajin rajin sekali mengulang hafalannya mereka Bu. Nah, tidak hanya di rumah, bahkan di sekolah pun jika ada jam kosong, mereka itu pasti dengan kesadaran diri sendiri langsung mengambil Al-Qur'annya dan memurajaahkan sendiri hafalannya. Dan bahkan ada yang mengajak temannya untuk memurajaah bersama, Bu. Oh gitu. Ngomong-ngomong nih ya, apa sih yang udah Ibu lakukan agar murid-murid Ibu itu menambah hafalannya? Selama ini sih Bu yang udah saya lakukan, saya memberikan buku penghubung tahfiz antara guru dan orang tua. Nah, tujuannya adalah agar orang tua itu membantu mengulang dan menambah hafalan anandanya di rumah, Bu. Nah, kemudian untuk di kelas, biasanya saya mengajak anak-anak secara berpasangan untuk saling menyimak hafalan teman secara bergantian. Oh, begitu, baik. Jadi, Bu Wilda memberikan buku penghubung tahfiz antara guru dan orang tua. Kemudian kalau di kelas, Bu Wilda mengajak anak-anak secara berpasangan untuk menyimak hafalan temannya secara bergantian. Nah, kira-kira ada atau tidak cara lain agar murid-murid Bu Wilda bisa menambah hafalannya? Ada, Bu. Saya melakukan cara lain. Sepertinya saya akan memanggil orang tua dari anak-anak murid saya, Bu, yang hafalannya tidak bertambah dan bahkan yang sudah dihafalkan pun banyak yang lupa gitu. Nah, saya ingin sekali berkomunikasi dengan orang tua mereka untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sistem pengulangan hafalan mereka bersama orang tua di rumah. Oh, gitu. Jadi Ibu Wilda ini sebenarnya ingin tahu bagaimana sistem di rumah ya. Itu sih luar Iya, biasa, benar Bu. sekali, Bu. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Nah, rencana saya akan memotivasi orang tua agar anak-anaknya juga semangat mengulang dan menambah hafalan di rumah. Yang pastinya dengan menggunakan cara-cara yang menyenangkan bagi anak-anak mereka, agar anak-anak mereka itu merasa semangat dan bahagia saat belajar Al-Quran, Bu. Wah, bagus itu, Bu. Tapi kan segala sesuatu itu kan butuh waktu ya, Bu ya.
Tapi kira-kira berapa ya jangka waktu yang Ibu lakukan untuk hal itu? Nah, rencana saya jangka waktu yang saya lakukan itu mungkin dalam seminggu inilah, Bu, karena saya pikir lebih cepat itu lebih baik kan, Bu, daripada kita tunda-tunda. Iya benar sekali ya, hal baik itu lebih cepat lebih baik ya. Nah, jadi, Iya. untuk hal itu, apa komitmen Ibu terhadap aksi tersebut? Komitmen yang saya lakukan, saya akan mengajak orang tua untuk saling bekerja sama dan lebih peduli lagi terhadap hafalan anak-anak mereka, sehingga target hafalan anak-anak mereka itu tercapai dengan baik dan sesuai harapan, Bu. Wah, bagus itu, Bu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Wilda dalam rencana ini atau Bu Wilda mau sendirian? Saya akan berusaha sendiri dulu nih, Bu Zaki. Nah, jika nanti saya membutuhkan bantuan, saya akan meminta bantuan pada guru halakoh dan koordinator tahfiz yang ada di sekolah. Oh, jadi Ibu juga merencanakan kolaborasi begitu, Bu, ya? Baik, Bu. Iya, Jadi benar sekali, Bu. ya. Kira-kira menurut Ibu apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita dari tadi ini, Bu? Menurut saya dari percakapan kita tadi, saya sudah menemukan ide nih Bu dan solusi terkait masalah saya terhadap siswa-siswa saya yang tidak bertambah-tambah hafalannya dan bahkan sudah jauh tertinggal dari teman-temannya yang lain. Berarti alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah menemukan manfaat dari percakapan kita. Mudah-mudahan rencana Ibu membuahkan hasil ya Bu ya. Jangan lupa untuk Amin. mencatat setiap perkembangan anak-anak itu Bu. Nah, nanti bisa dijadikan refleksi dan juga contoh untuk teman-temannya yang lain. Iya, terima kasih ya Bu Zaki sudah mau mendengarkan dan meluangkan waktu untuk saya untuk mencari solusi atas masalah yang sedang saya alami saat ini. Sama-sama ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Zaki. Waalaikumsalam. Eh, Kira-kira 7 menit, boleh nggak Bu? Maksimal 15 ya? Atau emang harus 15? Itu yang kurang tahu ya Bu. Kamu diulang lagi sampai dapat 15 menit. Gimana Bu? Atau Gimana? kita lanjut gantian? Lanjut aja gantian ya. Mhm. Nggak apa-apa Kak, kalau udah copot nggak apa-apa sayang. Biar aja, nggak apa-apa. Iya. Kita lanjut saja ke saya yang jadi coach ya Bu ya. Iya. Hmm. Ya bisa kita mulai Bu Zaki. Bentar Bu ya, saya ikan kepental lagi. Saya nggak stabil hari ini nih sinyalnya. Eh, oke boleh Bu. Jadi sekarang posisinya Ibu yang menjadi coach dan saya sebagai coach ya. Iya, Oke. iya benar. Assalamualaikum Ibu Zaki. Apa kabar? Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Meskipun banyak kegiatan tapi masih diberi kesehatan ya sama Allah. Ibu Iya. Wilda apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat, Ibu. Tapi kok Mm-mm. sepertinya saya melihat Bu Zaki sedang ada yang dipikirkan ya. Iya nih Bu Wilda dengan banyaknya kegiatan jadi saya memikirkan juga permasalahan-permasalahan anak-anak di kelas. Kemudian kalau ada waktu saya mau sharing nih sama Bu Wilda boleh? Oh, boleh lah, Bu. Nah, tapi sebelumnya saya juga pengen tahu dulu nih, kira-kira tujuan dari sharing kita ini apa ya, Bu Zaki? Saya di sini cuma mau membagi permasalahan saya nih Bu Wilda karena dengan sharing mungkin saya dapat solusi dan sedikit meringankan apa yang saya alami gitu. Oh, baik, kalau itu tujuan dari pembicaraan kita. Jadi, kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya permasalahan Ibu? Sebenarnya begini Bu Wilda, saya ini kan ingin sekali menjadi guru itu tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik murid saya menjadi murid yang berkarakter. Tapi saya merasa tidak berhasil menjadi guru karena peserta didik saya itu masih ada yang
karakternya belum baik atau karakternya masih ada yang kurang, seharusnya sebagai peserta didik itu mereka itu memiliki karakter yang baik, tapi di sini masih ada saja anak-anak murid saya yang membuat masalah, akhlaknya kurang baik, seperti kurang sopan, santun gitu, Bu. Mengapa Ibu Zaki bisa mengatakan bahwa Ibu tidak berhasil? Kalau saya boleh tahu, berdasarkan apa ya Ibu mengukurnya? Saya mengukurnya itu dari keseharian mereka, Bu. Kalau ada saya, mereka menjadi anak yang nurut, anak yang baik. Tapi begitu jam pelajaran lain atau guru mapel yang masuk nih, Bu ya, mereka menjadi anak yang susah diatur, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengerjakan tugas, ganggu teman-teman. Bahkan kalau saya dapat tugas dari dinas luar nih, Bu, mereka akan menjadi murid yang sulit diatur, tidak menghargai guru pengganti. Ada saja masalah yang mereka buat. Saat saya mendapat tugas, saya udah dapat laporan, murid saya buat masalah, begitu, Bu. Hampir Mhm. selalu begitu, Bu. Berarti anak-anak Ibu Zaki ini patuh kalau ada guru kelasnya aja gitu ya. Kalau Iya, dengan guru pengganti ataupun dengan guru mapel yang ada di kelas, mereka itu pasti karakternya agak berubah menjadi kurang baik ya, Bu ya. iya. Apakah semua muridnya begitu, Bu? Tidak semua ya, Bu. Tetapi ada beberapa anak. Tapi keinginan terbesar saya di sini sebagai seorang guru ya, Bu, saya ingin anak didik saya tuh semuanya memiliki karakter yang positif sehingga berhadapan dengan siapapun sopan, Bu. Tidak hanya saat sama saya, tapi dengan yang lain juga, begitu, Bu. Iya, benar sekali sih, Bu. Kita sebagai guru pasti menginginkan anak-anak dengan karakter yang positif ya, Bu ya. Iya, iya Kira-kira benar. dari obrolan yang sudah kita lakukan tadi, eh, apa ya yang sudah Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan Ibu terhadap peserta didik Ibu? Sejauh ini kan Bu, saya sudah mendidik mereka menjadi anak yang berakhlak yang dengan baik itu dengan tidak berhentinya memberi nasihat, baik itu secara ceramah setiap hari maupun secara eksperimen. Nah, kalau ceramah nih biasanya saya ambil waktu di pagi hari, Bu. Untuk anak-anak yang bermasalah tuh ada waktu khusus, saya kasih nasihat-nasihat, setengah jam tahfiz. Kemudian saya juga melakukan eksperimen. Misalnya nih Bu, untuk temannya si anak yang suka mengganggu teman, saya kasih eksperimen umpamanya hati temannya tuh kertas kusut. Kalau sudah diremukan, walaupun mereka minta maaf, tapi apa namanya rasa trauma atau sakit yang ditinggalkan dari sikap mereka itu mungkin masih tersisa. Seperti itu, Bu. Kemudian saya juga memberikan tontonan-tontonan yang mendidik karakter. Saya juga sudah pernah bicara face to face nih sama anak yang bermasalah. Gitu, Bu. Tapi sejauh ini belum ada eh, peningkatan ada tapi belum sesuai harapan saya, Bu, gitu. Ya, eh, luar biasa sekali sih, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan itu sangat bagus sekali ya, Bu. Tapi apakah Ibu sudah puas dengan apa yang Ibu lakukan? Belum, Bu Wilda. Makanya saya di sini mau sharing gitu, Bu ya. Biar apa Iya. namanya Nah, menemukan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya, Bu? rencana tindak lanjut saya adalah memanggil wali murid untuk anak-anak bermasalah ini, Bu. Gitu. Oh, begitu. Nah, nanti pada saat Ibu memanggil wali murid tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Saya akan menjalin kerjasama dengan wali murid dalam menyelesaikan masalah ini. Mungkin agak sedikit sulit ya Bu ya, karena rata-rata peserta didik saya ini bermasalah dengan latar belakang keluarganya. Hampir rata-rata ada seperti anak broken home Bu. Tapi saya akan tetap berusaha karena kerjasama dengan wali murid memungkinkan perubahan karakter lebih besar daripada saya sendirian begitu Bu. Iya, bagus sekali, Bu, rencananya. Jadi memang kerjasama itu memang harus kita jalin dengan baik ya, Bu, dengan orang tua Iya. wali murid. Karena apa? Karakter anak itu juga akan terbentuk sebenarnya sih dari rumah. Kalau dari Iya. sekolah aja kan mungkin bersama kita di sekolah tidak terlalu lama. Jadi mereka memang pembentukan karakternya itu dimulai dari rumah mereka ya, Bu ya. Jadi bagus Iya, iya, sekali Bu. tadi rencana Ibu Zaki. Nah, kira-kira rencana tersebut kapan akan Ibu lakukan? Insya Allah akhir semester, Bu. Oh gitu. Kenapa di akhir semester, Bu? Bukankah lebih cepat lebih baik?
Karena kan sekarang kan mau ujian nih, awal bulan kan sudah masuk ujian, jadi saya mau, lebih fokus ke ujian dulu nih. Setelah itu kan ada minggu tenang, baru nanti saya coba Iya. selesaikan permasalahan ini, begitu. Iya, memang sih kita di awal bulan 12 nanti ada ujian semester ya, Bu, ya. Iya iya, benar. Namun, kira-kira nih, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam menyelesaikan masalah Ibu ini? 1 minggu kira-kira cukup, karena kan, tidak semua anak bermasalah. Saya mau jumpa nih face to face dengan wali murid, yang anaknya bermasalah, agar dapat nih akan masalahnya apa gitu. Setelah saya gali lebih Iya. dalam melalui wali murid mungkin. Apa komitmen Ibu Zaki terhadap rencana aksi tersebut? Saya rencananya mau konsisten dalam rencana tindak lanjut, dan saya juga ingin bekerja sama terus dengan orang tua. Saya juga akan terus melakukan apa yang telah saya lakukan biasanya, mendidik mereka dengan menjadi peserta didik yang berkarakter. Setiap hari tidak Mmm. lelahnya menasehati tentunya ya. Iya. Jadi Ibu Zaki akan melakukan semua dari rencana aksi Ibu Zaki ini sendiri atau Ibu ada melibatkan pihak, lain untuk membantu Ibu? Untuk sekarang masih sendiri, Bu, tapi rencananya nanti, saya akan melibatkan kepala sekolah dan guru-guru di sekolah juga, Bu. Iya, Bu Zaki, dari sharing kita tadi, Ibu sudah mendapatkan apa tujuan awal dari sharing kita, Bu? Alhamdulillah sudah ya, Bu, ya. Yang pertama saya tuh sudah, merasa sedikit lega, sudah menceritakan masalah saya juga sudah menemukan, solusi dari masalah saya tadi, Bu, Iya, alhamdulillahnya. alhamdulillah kalau begitu mudah-mudahan permasalahan Ibu terselesaikan dan rencana-rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini berjalan lancar ya, Bu, ya. Iya, terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan saya, meluangkan waktu, dan membantu saya mencarikan solusi atas masalah yang saya hadapi ya, Bu, ya. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah kayaknya ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ada aja gangguan anak.